Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MAN 2 Kota Sukabumi, mari kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang beberapa konsep yang berada dalam bab gelombang bunyi, yaitu kita lanjutkan bahwa ini adalah bagian yang C ya. Ini adalah pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi. Istilahnya, pelayangan bunyi itu merupakan peristiwa terjadinya penguatan dan pelemahan bunyi secara bergantian. Jadi di sini ada penguatan atau pelemahan. Jadi maksudnya adalah ini F-nya ya, frekuensinya. Nah ini, kenapa terjadi penguatan atau pelemahan bunyi secara bergantian? Ini diakibatkan perpaduan dua gelombang. Maksudnya ini dua gelombang bunyi berarti ini yang berbeda sedikit ya. Jadi artinya sedikit sekali perbedaannya, atau pelayangan bunyi ini merupakan selisih ya. Selisih antara frekuensi ke-1 dan frekuensi kedua. Karena di sini ada perpaduan nih. Ada kata perpaduan dua gelombang bunyi. Kalau ada istilah perpaduan, berarti kita ingat ada konsep, ini berawal dari konsep ini ya. Ini dari konsep interferensi. Nah, kalau pada interferensi adalah proses perpaduan dua gelombang bunyi, nah di sini adalah selisihnya yang akan kita cari, di mana frekuensi pelayangan ini, frekuensi pelayangan itu merupakan harga mutlak. Ini harga mutlak berarti selalu positif hasilnya. F1 dikurangi F2. Ini kita dapatkan rumusnya. Jadi ini adalah frekuensi pelayangan ya. Nah ini konsep untuk pelayangan bunyi. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa pelayangan bunyi itu merupakan peristiwa terjadinya penguatan dan pelemahan bunyi secara bergantian akibat perpaduan dua gelombang bunyi yang berbeda sedikit. Tuh. Kita lanjutkan kepada konsep yang berikutnya. Itu bagian ke D. Ini yang paling banyak, yaitu efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah, efek berubahnya. Kita berbicara tentang frekuensi dari tadi ya. Adalah efek berubahnya frekuensi bunyi atau suara ya, kita sebutkan suara saja lah, sama, yang terdengar akibat adanya
adanya kecepatan relatif. Jadi ada pengaruh dari kecepatan antara antara sumber bunyi dengan pendengar ya. Ini. Jadi di sini ada istilah sumber bunyi, kemudian ada pendengar, dan ada kecepatan. Ada kecepatannya relatif ya. Sumber bunyi ini yang disebut pada sumber bunyi merupakan frekuensinya. Artinya frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dan frekuensi pendengar, yaitu frekuensi yang terdengar oleh siapa? Oleh pengamat. Ada beberapa konsep di sini, misalkan ya, bila angin diabaikan. Artinya kalau ada kecepatan angin yang diabaikan, ini apabila ada kecepatan angin. Kita sebut di sini bahwa VA ya. Apabila ada kecepatan angin atau VA ini artinya tidak diabaikan, dan apabila kecepatan anginnya itu atau VA-nya diabaikan. Artinya tidak ada VA yang berpengaruh. Sementara yang tadi adalah ini ada VA. Dan kita ke konsep yang pertama, yaitu apabila kecepatan angin diabaikan dulu ya, kita diabaikan dulu. Diabaikan. Bagaimana prosesnya? Bahwa frekuensi, misalkan di sini pendengar ya, frekuensi pendengar adalah kecepatannya, artinya kecepatan rambat bunyi di udara, plus minus. Ini kita bahas. Kemudian Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Ini kalau kecepatan angin diabaikan. Bagaimana kalau kecepatan angin tidak diabaikan? Kita konsepnya. Sementara untuk kecepatan angin, apabila kecepatan angin tidak diabaikan, ini saya sebutkan di sini tidak ya, diabaikan. Masih menggunakan Fv sama dengan di sini ada pengurangan atau penjumlahan. Di sini kita pengurangi dulu ya, artinya berpengaruh mengurangi dari kecepatan rambat bunyi di udara. V dikurangi VA, ini VA itu adalah kecepatan angin. Masih sama seperti yang tadi untuk kelanjutannya, plus minus Vp ditambah V min VA plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Ini kita kasih tanda untuk untuk kedua kejadian yang apabila kecepatan angin itu
diabaikan, dan tidak diabaikan. Namun yang akan kita pelajari lebih detail yaitu tanpa kecepatan angin ya. Ini kita sebutkan satu persatu untuk proses efek Doppler, bahwa efek ini asal muasalnya ya, di per Fs sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali, ya Fs-nya udah ke bawah ini ya, bisa seperti ini. Apa itu Fv? Kalau tadi pada konsep sebelumnya, Fv itu merupakan frekuensi pelayangan. Sementara untuk efek Doppler, Fv ini merupakan frekuensi yang terdengar ya, oleh pendengar. Frekuensi yang terdengar oleh pendengar atau pengamat di sini. Ini satuannya adalah hertz atau per sekon ya. Kemudian ada Fs. Fs itu merupakan frekuensi yang berasal dari sumber ya, atau frekuensi sumber bunyi ya. Ini masih sama, satuannya adalah hertz. Kemudian V. V itu adalah kecepatan rambat bunyi. Kecepatan merambatnya ya, kecepatan rambat bunyi. Ini bisa di udara ataupun di air, tergantung media yang dilaluinya. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian ada Vp. Ini ada istilah P ya, itu adalah kecepatan pendengar. Kecepatan pendengar. Satuannya adalah untuk SI-nya ya, meter per sekon. Dan Vs itu kecepatan sumber. Masih satuan meter per sekon. Kalau tadi ada VA, VA itu adalah kecepatan angin ya. Sementara kita tidak memakai kecepatan angin, artinya kecepatan angin diabaikan. Ini. Nah, untuk menjawab atau menyelesaikan kasus pada efek Doppler, kita akan melakukan perjanjian ya. Ada ketentuan. Kita sebutkan perjanjian. Perjanjian untuk menyelesaikan beberapa kasus pada efek Doppler. Kita sorot atau kita garis bawahi yaitu Vp dan Vs-nya yang ini ya. Yang ininya ya. Artinya untuk menentukan tanda positif atau negatifnya. Nah, ini. Perjanjian yang pertama yaitu apabila ya. Pertama ini. Apabila pendengar atau di sini adalah P ya, P mendekati sumber, artinya sumber bunyi ini ya, maka Vp-nya itu adalah positif. Ini harus positif. Kemudian apabila pendengar
atau P ya, menjauhi sumber ini, maka VP-nya itu harus negatif. Dan sebaliknya untuk sumber sekarang, apabila sumber atau S ya mendekati pendengar ini, maka berarti di sini VS kecepatan sumbernya. Ini kebalikannya daripada pendengar yang tadi. Jadi kalau pada pendengar itu mendekati sumber itu positif, sementara kalau sebaliknya, kalau sumber yang mendekati pendengar itu negatif. Dan yang terakhir, apabila sumber atau S menjauhi pendengar, ini maka VS-nya itu adalah positif. Ingat ya, pas dengan terbalik dalam mengerjakan soal untuk mendekati dan ini mendekati, hati-hati terbalik. Kalau pendengar yang mendekati itu kecepatan pendengarnya harus positif. Sementara kalau sumber yang mendekati maka VS-nya harus negatif. Mari kita uji coba dengan beberapa latihan